Mengenang kepergian The Godfather of Broken Hearts, Didi Kempot, warga doa bersama di rumah duka. Ratusan warga dirazia karena melanggar aturan jam malam di Goa, Sulawesi Selatan. 300 penumpang kereta rel listrik di stasiun Bekasi, Jawa Barat menjalani tes dengan metode PCR. Halo, selamat malam pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pengawasan pemudik tidak hanya di perbatasan, tetapi hingga antar kota dan kabupaten pada pembatasan sosial berskala besar Jawa Barat yang akan dimulai esok hari. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Doa bersama digelar di rumah duka Didi Kempot di Ngawi, Jawa Timur. Dalam doa bersama itu, seluruh jemaah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Doa bersama untuk almarhum Didi Kempot dimulai dengan melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah duka di Ngawi, Jawa Timur. Setelah sholat tarawih, pembacaan doa tahlil dilakukan bersama-sama untuk mendoakan almarhum. Dalam doa bersama ini, para jemaah menerapkan jaga jarak aman sesuai dengan imbauan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya, Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah pagi tadi. Menurut keterangan keluarga, ia meninggal dunia karena kelelahan. The Godfather of Broken Heart membuat Sobat Ambyar patah hati. Dionysius Prasetyo atau biasa dikenal Didi Kempot ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah pagi tadi pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Penyanyi campur sari yang kembali hits di kalangan milenial ini meninggal dunia pada usia 53 tahun. Berdasarkan keterangan keluarga, ia meninggal dunia karena kelelahan. Tempat pemakaman umum Desa Majasem Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi tempat peristirahatan terakhir maestro campur sari ini. Didi Kempot dimakamkan di sebelah makam anak pertamanya, Lintang. Dalam prosesi pemakaman, istri Didi Kempot, Saputri, tak kuasa menahan kesedihan. Ia terus menangis bahkan sampai pingsan. Kepergian penyanyi legendaris tak hanya meninggalkan duka bagi Sobat Ambyar, namun juga berbagai kalangan. Selamat jalan Maestro Didi Kempot, penyanyi campur sari pemikat generasi milenial. Dionysius Prasetyo atau biasa dikenal dengan Didi Kempot berpulang di saat karirnya berada di puncak. Penyanyi campur sari itu mengawali karirnya sebagai pengamen jalanan. Dionysius Prasetyo atau lebih dikenal Didi Kempot memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta tahun 1984. Kempot merupakan nama panggung yaitu kepanjangan dari kelompok pengamen trotoar. Bermodal ukulele dan kendang, Didi Kempot bersama grupnya mengamen di jalan. Selama 2 tahun menjadi musisi jalanan, pria kelahiran Surakarta 31 Desember 1966 ini mencoba peruntungan dengan mengadu nasib di Jakarta pada 1987. Sebagian besar lagu yang ditulis Didi Kempot bertemakan patah hati. Tema tersebut dipilih karena banyak orang yang pernah mengalaminya. Selain mengamen di jalan, Didi Kempot mencoba rekaman. Hasil rekaman dititipkan ke beberapa studio musik di Jakarta. Tahun 1989, Didi Kempot meluncurkan album pertamanya yang berjudul Cidro.
Lagu ini diambil dari kisah asmara Didi Kempot yang gagal. Didi Kempot mulai tampil di Suriname pada tahun 1993 dan di Eropa pada 1996. Didi Kempot memperlakukan penggemarnya layaknya sahabat. Tak jarang ia mengajak penggemarnya bernyanyi di atas panggung. Banyaknya lagu bertemakan patah hati yang ditulisnya membuat Didi Kempot diberi julukan The Godfather of Broken Hearts, alias Bapak Patah Hati. Adik kandung pelawak Mamik Prakoso ini mulai digandrungi generasi milenial yang komunitasnya dikenal sebagai Sobat Ambyar. Sebutan itu berkembang menjadi sad boy dan sad girls. Kini mereka semakin ambyar setelah berpulangnya Lord Didi pagi tadi. Selamat jalan Didi Kempot, The Godfathers of Broken Heart. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengenang Didi Kempot, kita simak kembali perbincangan sang sahabat Blontang Pur yang mengenang Didi Kempot dalam dialog iNews sore tadi. Ya, kalau lagu Citro itu kan lagu apa ya, pengkhianatan lah, kira-kira ingkar janji, kira-kira semacam itu. Nah itu yang apa, kalau masih dibilang sih itu lagunya hampir semua mengalami itu. Itu sih kalau yang apa saya pahami dari lagu Citro itu. Cuma yang menarik itu kan lagunya mestinya orangnya sedih, mellow gitu kan. Tapi kenapa orang bisa mendendangkannya dengan joget, walaupun ekspresinya nangis, kira-kira semacam itu. Mas Pur, Mas Didi Kempot ini dikenal sebagai the Godfather of a Broken Heart. Itu apa yang menginspirasi beliau itu untuk terus menciptakan lagu-lagu yang berbau dengan patah hati, putus cinta, dan lain sebagainya? Kalau Mas Didi yang pernah cerita sih, ya karena lagu-lagu bertema cinta itu kan lagu universal ya. Siapapun, nggak peduli usia, agama, atau dia dari etnis manapun, semua orang, semua manusia itu punya persoalan cintanya sendiri-sendiri. Kalau Mas Didi mengambilnya seperti itu sih, karena itu dianggap lagu yang universal, siapapun bisa masuk gitu. Baik. Nah, itu yang pendekatannya lebih ke situ. Baik, Mas Pur, kalau soal inspirasi, pernah tidak Mas Didi Kempot bercerita inspirasi lagu-lagunya selama ini itu didapat dari mana saja? Banyak sekali ya. Dia kadang misalnya lagi nongkrong, ada dengar orang ngomongin masalah cinta gitu. Itu dia coba pulang bikin coret-coretan gitu kan, bikin syairnya gitu. Nah kemudian dia mencoba mencocokkan dengan apa gitu. Nah Mas Didi kan suka misalnya menggunakan istilahnya kayak pijakan itu, misalnya lokasi-lokasi kota-kota, misalnya ada Pantai Klayang itu kan cerita tentang Pacitan, ada Tanjung Emas misalnya itu menyinggung Semarang. Kayak pelabuhan itu juga tempat orang bertemunya banyak orang, berpisahnya banyak orang, stasiun balapan juga seperti itu. Kira-kira semacam itu sih yang sepanjang yang pernah saya dengar dari cerita Mas Didi ketika dia ditanya orang misalnya, kenapa sih memilih lagu-lagu itu gitu. Baik, Mas Pur sendiri pasti punya lagu favorit ya, Mas Pur. Ada tidak satu lagu favorit yang melekat gitu di hati Mas Pur? Saya yang paling melekat itu justru lagu lama yang ngehits belakangan ini ya. Itu lagu Ora Bisa Mulih. Itu yang mengilhami konser kami kemarin. Jadi lagu Ora Bisa Mulih itu kan temanya kan tema mudik ya. Tema mudik, orang nggak bisa pulang dengan berbagai alasan gitu. Nah kemarin itu saya iseng aja, sebenarnya ini menarik karena ketika musim pandemi ini orang masih pengen mudik gitu. Saya punya ide, Mas yuk bikin konser yuk. Kita menyuarakan, ngajak orang untuk tidak tidak mudik, menunda mudik dulu deh, kira-kira semacam itu.